Setelah sebelumnya kita bahas tentang perjuangan fisik yang berupa peperangan, sekarang akan kita bahas tentang perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi yang akan kita bahas kali ini ada 4. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Yang kedua, perundingan Renville. 3, perundingan Rumroyen. Dan keempat, konferensi meja bundar. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Delegasi A. Dari Indonesia, Sultan Syahrir. B. Dari Belanda, Wim Schermerhorn. C. Dari Inggris, Lord Killer. Berikutnya, hasil perundingan serta dampak bagi Indonesia, keduanya sama. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. 4. Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Yang kedua, perundingan Renville. Dilaksanakan di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta pada tanggal 17 Januari 1948. Delegasi A. Dari Indonesia, Amir Syarifuddin. B. Dari Belanda, Abdul Qadir Wijaya-Atmojo. C. Komisi 3 negara, diwakili oleh Richard Kirby, Paul van Zeeland, dan Frank Porter Graham. Hasil perundingan Renville adalah yang pertama, penghentian tembak-menembak. Yang kedua, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 3. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 4. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jabar dan Jatim. 5. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya. Sedangkan dampak bagi Indonesia adalah yang pertama, wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. 2. Indonesia terpaksa menyetujui Republik Indonesia Serikat. 3. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. 4. Indonesia harus mengambil pasukannya di daerah kantong Belanda. Yang ketiga, perundingan Rumroyen. Dilaksanakan di Hotel des Indes Jakarta pada tanggal 14 April 1949. Delegasi A. Dari Indonesia, Muhammad Rum. B. Dari Belanda, Dr. J.H. van Rooyen. C. Dari UNCI, Merle Cochran. Hasil dari perundingan Rumroyen adalah 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. 5. Belanda tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 11 Desember 1948. Sedangkan dampak dari perundingan Rumroyen bagi Indonesia adalah
pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar atau KMP dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi A. Dari Indonesia Muhammad Hatta, B. Dari Belanda J.H. van Maarschaffen, C. Dari BFO Sultan Hamid II, D. Dari UNCI Critchley. Hasil dari perundingan KMP adalah yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat ditunda dan akan diadakan perundingan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. 4. RIS Belanda terikat dalam suatu unit Indonesia Belanda yang dikepalai Ratu Belanda. 5. RIS harus membayar hutang Belanda sejak 1942. Sedangkan dampak dari perundingan KMP bagi Indonesia adalah yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan RIS. 2. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai. 3. Irian Barat belum bisa diserahkan ke Republik Indonesia. 4. Negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Berikutnya akan kita bahas tentang perkembangan politik masa kemerdekaan. Poin pembahasannya ada 3. Yang pertama, Republik Indonesia Serikat. 2. Kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Gangguan keamanan. Yang pertama, Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia Serikat atau RIS berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS sebagai konstitusinya. Sesuai dengan isi konstitusi baru itu, negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia. Federasi Republik Indonesia Serikat meliputi negara bagian, satuan kenegaraan, dan daerah swapraja. Ada 7 negara bagian. Yang pertama, Negara Indonesia Timur. 2. Negara Pasundan. 3. Negara Jawa Timur. 4. Negara Madura. 5. Negara Sumatera Selatan. 6. Negara Sumatera Timur. Dan 7. Republik Indonesia. Dan ada 9 satuan kenegaraan, yaitu yang pertama, Kalimantan Barat, 2. Kalimantan Timur, 3. Kalimantan Tenggara, 4. Banjar, 5. Dayak Besar, 6. Bangka, 7. Belitung, 8. Riau, 9. Jawa Tengah. Dan selanjutnya ada 3 daerah swapraja, yaitu yang pertama Kota Waringin, 2. Sabang, 3. Padang. Sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam sistem pemerintahan RIS terdapat presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri inilah yang menjalankan pemerintahan dan membawahi para menteri. Pada tanggal 15 Desember 1949, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, sedangkan Dr. Muhammad Hatta terpilih sebagai Perdana Menteri RIS. Pembahasan berikutnya, kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu peristiwa kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Inilah suasana demonstrasi menuntut pembubaran Republik Indonesia Serikat di daerah Pasundan. Pada bulan April 1950, hampir seluruh negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Berkat pendekatan dan ajakan yang dilakukan, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur akhirnya menyatakan keinginan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950, ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. Piagam itu menyatakan kedua pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan. Akhirnya, RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Bersamaan dengan itu, Kabinet RIS yang dipimpin Muhammad Hatta mengakhiri masa tugasnya. Pembahasan berikutnya adalah gangguan keamanan yang berupa berbagai macam pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Tepatnya terjadi pada tanggal 18 September 1948 di bawah pimpinan Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh karesidenan Pati dan juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI dibantu rakyat pada tanggal 30 September 1948 di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto sebagai Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian Timur dan Kolonel Sungkono sebagai Panglima Divisi Jawa Timur. Berikutnya adalah pemberontakan DITII. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan fakta yang sebenarnya, pemberontakan DITII ini lebih tepat disebut sebagai perlawanan, bukan pemberontakan, sebab kesalahan ada pada pihak pemerintah. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan dari penyebab perlawanan di daerah Aceh berikut ini. Pemberontakan DITII ini disebut sebagai pemberontakan kaum Republikan karena Tengku Muhammad Daud Beuruh merupakan pendukung utama Republik Indonesia ketika seluruh wilayah di Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda pada agresi kedua. Hanya Aceh satu-satunya yang tidak bisa dimasuki Belanda dan sekutu. Sebagai gubernur sipil dan militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Tengku Muhammad Daud Beuruh memobilisasi pasukan dari Aceh untuk menghalau Belanda di Sumatera Timur, yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Medan Area. Presiden Soekarno menangis di depan Tengku Muhammad Daud Beuruh, meminta kepada rakyat Aceh agar membalikan pesawat
untuk Republik Indonesia dan Aceh akan diizinkan untuk menjalankan syariat Islam sepenuhnya. Tapi kemudian setelah rakyat Aceh menyumbang pesawat untuk Republik Indonesia, Soekarno bukan hanya ingkar janji terhadap kebebasan Aceh menjalankan syariat Islam, malah Provinsi Aceh dileburkan oleh Presiden Soekarno menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Sikap Presiden Soekarno yang ingkar janji terhadap Aceh lah yang membuat Tengku Muhammad Daud Beureuh kemudian memproklamirkan berdirinya DITII di Aceh. Yang lebih menyakitkan lagi bagi Tengku Muhammad Daud Beureuh adalah ketika beredarnya les hitam yang berisi rencana pembunuhan 300 tokoh Aceh oleh pemerintah Republik Indonesia. Di antara 300 tokoh itu adalah Tengku Daud Beureuh. B.J. Bolan dalam bukunya berjudul The Struggle of Islam in Modern Indonesia disebutkan bahwa les hitam rencana pembunuhan 300 tokoh Aceh itu merupakan upaya politikus sayap kiri di Jakarta untuk menghantam gerakan Islam di Aceh. Tapi Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dalam rapat paripurna DPR pada 2 November 1953 menyangkal telah menyusun daftar pembunuhan 300 tokoh Aceh itu. Dalam buku berjudul Tengku Daud Beureuh, peranannya dalam pergolakan di Aceh yang ditulis oleh Muhammad Nur El Ibrahimi, disebutkan bahwa les hitam adalah bukti yang menimbulkan kecurigaan bahwa pencetus peristiwa berdarah itu adalah permainan lawan-lawan politik Tengku Daud Beureuh untuk menghancurkan beliau dan kawan-kawan. Berikutnya, kita bahas perkembangan ekonomi masa kemerdekaan. Poin pembahasannya adalah yang pertama, permasalahan inflasi. 2. Blokade laut. 3. Melaksanakan pinjaman nasional. 4. Melakukan diplomasi ke India. 5. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Poin yang pertama, permasalahan inflasi. Dalam hal ini terjadi hiperinflasi. Hiperinflasi atau inflasi yang tinggi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang secara berlebihan, sehingga harga barang-barang mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Inflasi yang tinggi ini timbul karena terjadi kekacauan pada bidang ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Faktor penyebab kondisi ekonomi kacau pada awal kemerdekaan diantaranya adalah yang pertama, peredaran uang Jepang yang tidak terkendali. 2. Kekosongan kas negara. 3. Pajak dan bea masuk kecil. 4. Hasil pertanian dan perkebunan tidak dapat diekspor. Untuk mengatasi inflasi, maka awalnya pemerintah memberlakukan 3 mata uang. 3 mata uang tersebut adalah mata uang Jepang, mata uang Gulden Hindia Belanda, dan mata uang De Javassche Bank. Kemudian, pemerintah mengeluarkan mata uang sendiri, yaitu uang Republik Indonesia atau ORI, pada tanggal 30 Oktober 1946, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang ORI. Poin yang kedua, blokade ekonomi. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade jalur perdagangan laut oleh Belanda ini dilakukan dengan cara menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan.
Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Upaya untuk mengatasi blokade laut oleh Belanda tersebut diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan program pinjaman nasional. 2. Melakukan diplomasi ke India. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Yang pertama, melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan program ini dinilai sukses. Hal ini merupakan bukti dukungan rakyat pada negara. 2. Melakukan diplomasi ke India. Diplomasinya dikenal dengan istilah diplomasi beras. Diplomasi ini diusulkan oleh Sultan Syahrir. Pada tahun 1946, Indonesia pernah membantu pemerintah India yang tengah menghadapi kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan ke India juga bersifat politis, karena India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia. Berikutnya kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan, telah terjadi diskriminasi rasial dengan cara membagi kelas-kelas masyarakat. Saat itu, masyarakat Indonesia dikuasai oleh warga Eropa dan Jepang. Sebagian besar warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi para bangsawan dan penguasa. Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan, dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. B. Pendidikan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau PP dan K. Berbagai sekolah dan pendidikan tinggi segera didirikan guna memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. C. Kebudayaan. Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Gus Bini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Demikianlah anak-anak untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Dan ini merupakan pelajaran yang terakhir bagi kalian di semester ini. Selanjutnya, kalian harus bersiap untuk menghadapi ujian sekolah. Belajar yang baik dan semangat ya.